Wondering if thousands of miles away the sky's just as blue. It's as if I'm stuck in yesterday when I'm thinking of you. 'Cause when you have your morning coffee, I'm turning out the lights so I could dream. And when you smile through the screen, I wish you could be with me. So I lay my head to rest when the sun is rising. I'll start a brand new day when the moon is shining. I long to be with you in all the places you have been. So today I am time traveling. Da-dun-dun-dun. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini aku bisa share aktivitas aku lagi ya, aktivitas ibu rumah tangga sehari-hari di rumah minimalis. Nah ini aku take videonya waktu hari Minggu, jadi ini tuh di weekend ya, libur panjang kemarin, tapi ini kan libur hari terakhir ya karena besok Senin tuh udah sekolah. Nah aku mau awali kegiatan aku dengan mau ganti dulu ini untuk bunga yang ada di atas meja ruang tamu. Jadi kemarin aku ada beli bunga gitu ya, kayak bunga mawar putih gini sama potnya. Nah tapi karena menurut aku bunga aku yang di meja ini tuh masih bagus, jadi mau aku gabungin aja deh. Ini tuh kan udah ketinggalan zaman untuk potnya yang sepeda itu ya guys gitu. Jadi mau aku upgrade aja ini biar lebih cantik untuk ruang tamunya. Jadi ini untuk bunga mawar merahnya masih aku gabungin aja ke sini, aku pakai gitu ya. Nah gimana nih menurut kalian, cakep nggak nih ya? Apa lebih bagus putihnya aja, apa digabung juga nih sama bunga mawar ini yang merah? Karena kan ruang tamu aku tuh suasananya ya masih merah juga, jadi makanya masih aku pertahanin nih untuk bunga merahnya ya guys. Nah ini udah aku ganti untuk bunga hiasnya. Sekarang penampilan di ruang tamu jadi kayak gini nih guys. Oh ya by the way, kalian lagi pada ngapain nih sekarang, jam berapa nih nontonin video aku? Ini aku sama Dava berdua aja di rumah karena suami aku lagi ada kerjaan, jadi hari Minggu tetap kerja. Nah ini aku sekarang lagi mau bikinin Dava jus wortel. Jadi beberapa hari ini emang aku lagi sering kasih Dava wortel dan dia juga lagi suka wortel, makanya aku mau bikinin jus aja deh biar nggak bosan. Aku mau mix juga jusnya sama apel karena kemarin ada belanja beberapa buah gitu ya guys. Nah ini sekarang mau aku bersihin dulu untuk kulitnya. Oh ini tuh di pagi hari ya, sekitar jam 8:30-an. Jadi hari ini aku tuh share aktivitas aku dari pagi sampai malam, kayak a day in my life gitu ya untuk ibu rumah tangga nih. Jadi daily vlog ibu rumah tangga atau a day in my life ibu rumah tangga dari pagi sampai malam. Barangkali kan di vlog ini tuh kalian bisa terhibur gitu ya, bisa terinspirasi gitu atau menemani aktivitas kalian. Jadi semoga video aku bisa diambil sisi positifnya ya guys. Nah ini untuk apelnya aku potong-potong dulu, wortelnya juga aku potong-potong. Ini aku pakai 2 buah ini aja. Nanti tuh aku pakai gula ya guys, jadi nggak pakai susu. Sebenarnya ada madu, cuman Dava maunya katanya pakai gula aja biar lebih manis. Ya udah deh nggak apa-apa. Yang penting ini tuh masih tetap sehat gitu ya kategorinya. Jadi ini tuh cemilan sehat gitu kan untuk Dava. Kalian hari ini lagi pada masak apa nih guys? Aku nanti mau share video masak juga. Jadi emang bener-bener padat banget sih aktivitas aku ya di hari Minggu ini. Karena menurut aku kalau hari Minggu itu buat ibu-ibu ya bukannya hari yang santai gitu, tapi hari yang sibuk. Karena di hari Seninnya kan udah aktif sekolah lagi gitu ya, udah kerja lagi suami, anak udah sekolah lagi. Jadi kayak harus buru-buru gitu kalau pagi. Nah bedanya kalau misalnya hari libur itu nggak terlalu pagi untuk beraktivitas, tapi tetap padat juga nih aktivitasnya. Nah ini mau aku blend dulu untuk jusnya. Itu sebenarnya baru pertama kali juga sih aku ngejusin Dava wortel. Cuman mumpung dia lagi mau kan makan wortel, makanya aku jusin aja deh. Tapi alhamdulillah dia juga suka ya, pas aku kasih minum tuh dia suka. Cuman emang nggak bisa yang sekaligus dia habisin, jadi kayak beberapa kali minum gitu. Tapi nggak apa-apa sih menurut aku, yang penting dia mau gitu kan untuk minum jus ini.
Oke, ini udah ya guys, udah selesai aku blend. Sekarang Dava mau minum dulu nih. Jadi habis ini kegiatan aku lumayan padat sih ya. Di pagi hari ini tuh aku mau nyetrika baju karena emang besok kan udah kerja lagi ya, sekolah lagi, kerja lagi. Jadinya aku harus nyetrika baju. Karena emang tugas negara ibu-ibu di hari Minggu itu pasti urusan perbajuan nih biasanya. Kalau nggak nyuci baju, itu pasti nyetrika baju. Aku nyuci baju udah tadi malam, terus aku juga udah lipat baju. Nah, sekarang tugas aku tinggal nyetrika. Ini karena hari ini panas banget ya, mendung sebenarnya di luar tapi panas banget. Jadi aku buka aja nih ya guys untuk pintunya supaya ada angin-anginnya juga. Oke, ini aku prepare dulu, aku siapin dulu untuk alasnya segala macam. Jadi sebenarnya ibu rumah tangga tuh nggak gampang ya gitu, aku udah ngerasain banget. Meskipun di luaran sana mungkin masih ada beberapa yang menganggap bahwa ibu rumah tangga tuh nggak kerja gitu, nggak ada kerjaannya, cuma gitu-gitu doang. Tapi sebenarnya kalau kita kalkulasi nih ya, ibu rumah tangga itu kan bisa jadi tukang masak nih, jadi tukang laundry ya, tukang setrika baju, jadi asisten rumah tangga buat beres-beres rumah, ngurusin anak, jadi babysitter tuh, itu merangkap semua kan nih kalau ibu rumah tangga ya. Kalau misalnya kita nyewa orang tuh untuk jadi ART, untuk jadi koki, terus untuk jadi babysitter, itu udah berapa juta coba yang keluar ya untuk biaya bayar-bayar itu. Tapi alhamdulillahnya gitu aku kan bisa untuk kerjain semua sendiri gitu kan, karena aku juga udah nggak kerja, jadi alhamdulillah tuh semuanya bisa aku handle sendiri nih. Jadi kayak apa ya, stigma masyarakat bahwa ibu rumah tangga itu nggak kerja tuh menurut aku kayak salah gitu loh guys. Karena kan kita sebenarnya kerja ya di rumah, ngebantuin ngurusin rumah kan. Jadi kayak meskipun kita tuh nggak digaji, tapi kita tuh kerja gitu. Kalau misalnya suruh gaji ibu rumah tangga tuh berapa coba gitu, berapa juta nih yang udah kita kumpulin. Tapi alhamdulillah kita ngerjain semuanya pasti dengan ikhlas ya, dengan hati yang ikhlas, terus dengan perasaan yang emang juga happy karena emang kita niatnya untuk ngebahagiain keluarga gitu kan, untuk mengisi apa-apa yang ada di dalam rumah. Karena kan ibu itu adalah tiangnya rumah kan. Kalau misalnya nggak ada ibu di rumah itu tuh pasti rasanya bakalan beda banget, bakalan hampa banget. Makanya aku bersyukur banget gitu kan sekarang bisa dikasih kesempatan untuk jadi ibu rumah tangga. Tapi ini juga bukan berarti ibu pekerja atau wanita karir itu nggak sama ya sama ibu rumah tangga, sama banget gitu. Aku juga pernah ada di posisi itu kan, aku juga pernah jadi ibu yang bekerja sekaligus ibu rumah tangga dan semuanya tuh sama-sama bagus, sama-sama baik. Yang aku yakin dua-duanya juga sama-sama berat. Apalagi kalau misalnya ibu pekerja yang nggak punya ART kan, jadi pulang kerja harus beres-beres rumah dulu, ngurusin anak lagi gitu. Besoknya harus kayak gitu lagi setiap hari ya, berulang-ulang rutinitasnya. Aku yakin itu tuh berat gitu, tapi karena dijalani dengan hati yang lapang dan ikhlas, jadi semuanya bisa terlewati gitu kan ya guys. Pokoknya semoga sehat-sehat lah ya untuk semua ibu-ibu di dunia ini, mau ibu pekerja, mau ibu rumah tangga biasa, itu aku yakin semua ibu pasti mau yang terbaik untuk anak dan juga keluarga. Oke guys, ini udah selesai aku setrika baju karena nggak terlalu banyak ya, cuma baju kerja aja. Ini mau aku rapiin dulu, terus aku istirahat dulu sebentar karena aku juga mau mandi dulu nih karena gerah banget, super gerah banget. Jadi nanti videonya itu aku sambung di kegiatan aku siang hari. Ini tuh sekitar 9:30-an kalau sekarang ya guys. Nah, aku simpan dulu ini untuk peralatan setrikanya. Habis ini aku lanjutin videonya di siang hari. Nah, ini aku sekarang mau masak ya guys. Aku mau bikin makan siang. Jadi hari ini mau bikin menu rumahan, menu sederhana lagi gitu ya, menu simpel. Karena hari-hari itu emang yang dibikin pasti menunya yang gampang-gampang aja. Ini aku mau siapin bawang-bawangnya dulu. Jadi aku tuh mau bikin 3 menu aja sih hari ini. Aku mau bikin sayur santan, terus aku mau bikin sambal terasi, sama aku mau goreng ikan ya. Kemarin kan aku ada beli ikan tuh ya, tapi ikannya tinggal 2 nih. Kemarin aku belinya 3, terus udah aku goreng 1 untuk suami, sekarang sisa 2.
Ini aku kupasin dulu untuk bawangnya, dan menurut aku kalau ngupas bawang itu lebih enak kalau misalnya dalam keadaan bawangnya tuh basah kayak gini ya guys. Tapi nggak tahu nih kalau kalian gimana nih biasanya kalau misalnya ngupas-ngupas bawang lebih enak dalam keadaan bawangnya tuh kering atau dalam keadaan bawangnya basah. Apalagi kalau misalnya kita ngupas bawang merah ya, itu enak banget gitu kalau misalnya dalam keadaan basah tuh, jadi mempercepat gitu loh guys. Nah ini aku persingkat ya, untuk bawangnya udah selesai aja, udah aku potong-potong juga, aku udah siapin terasi juga, aku udah siapin juga ini untuk bikin sambal terasinya, terus ini untuk sayurnya udah aku potong-potong. Jadi aku mau bikin sayur santannya itu pakai bayam, pakai kol, pakai labu sama kacang panjang. Karena kemarin kan aku udah ada nyetok gitu ya untuk sayur, jadi hari ini baru aku masak nih, udah beberapa hari ya baru aku bikin. Nah ini untuk ikannya juga udah dibumbuin kan kemarin ya guys, jadi sekarang tinggal digoreng aja. Ini tuh nanti buat Dava sama suami aja untuk ikan, jadi aku nanti lauknya nggak tahu ya, nanti pikirin nanti aja, yang penting buat suami sama anak udah ada. Nah aku mau bikin sayur santannya dulu, aku rebus dulu labu, terus aku masukin bawang merah sama terasinya. Jadi aku hancurin dulu untuk terasinya, terus aku biarin ini mendidih dulu sampai labunya nanti udah mulai lemah ya guys. Kalian udah pernah belum sih nyobain sayur santan pakai labu? Kalau di Pulau Jawa mungkin agak aneh ya gitu, labu kok di sayur ya, tapi kalau di Kalimantan itu udah biasa sih guys, apalagi Kalimantan Tengah itu udah biasa banget. Nah ini aku mau goreng dulu ikannya, jadi aku juga goreng ikan pakai minyak bekas goreng ikan tadi pagi gitu, jadi makanya minyaknya nggak terlalu jernih gitu ya, karena udah aku pakai buat goreng ikan. Oke, ini sekarang ikannya aku biarin dulu digoreng. Jadi habis ini aku mau lanjutin lagi ke persayuran. Aku hidupin cooker hood dulu karena kelupaan ya guys. Kalau misalnya goreng-goreng ikan kan biasanya kayak semerbak gitu ya untuk baunya. Nah ini aku masukin dulu kacang panjangnya. Jadi karena labunya juga udah mulai lemah, aku masukin kacang panjang. Jadi kita udah nyoba gitu ya untuk makan tiap hari kalau bisa ada sayurnya, supaya hidupnya juga jadi lebih sehat. Tapi kadang-kadang kalau lagi pengen makan kering tanpa sayur ya nggak apa-apa juga sekali-sekali. Tapi diusahain kayak tiap hari minimal 2 hari sekali tuh ada lah gitu makan sayur. Nah udah aku kasih seasoning ya guys, seperti biasa penyedap, garam, sama gula. Jadi ini tinggal aku tunggu sampai lemah dulu. Untuk si kacang panjangnya juga nanti baru aku masukin sayuran yang lain. Nah untuk ikannya nggak lupa aku balik-balik dulu ya guys. Kalau goreng ikan kan cepet aja ya, nggak lama kan. Ini tuh kemarin aku beli ikan gembung peda gitu deh. Nah nggak tahu tuh kalau di sana sama nggak ya namanya gembung peda. Nah aku masukin dulu ya ini untuk sayurnya, kol sama bayam. Jadi habis ini tinggal aku tunggu untuk layu sedikit, terus aku masukin deh santannya. Ini tuh favoritnya suami aku banget, cuman agak jarang nih aku bikin karena kan kadang kalau misalnya aku masaknya kayak pagi gitu dimakan malam kan agak gimana gitu ya. Makanya ini pas aku lagi nggak kemana-mana juga, jadi siang aku masakin ini biar nanti suami aku pulang kerja tuh bisa makan. Oke guys, ini sambelnya ya. Aku mau bikin sambal terasi pakai tomat, bawang merah, bawang putih dan juga terasi. Aku goreng di minyak yang banyak. Ini aku goreng sampai semuanya matang. Cuman nggak kematangan karena nanti pahit. Kadang aku tuh karena sambil ditinggal-tinggal ya untuk goreng-goreng kayak gini biasanya tuh sampai gosong, agak gosong gitu loh. Nah tapi ini enggak gitu ya, aku udah pastikan. Ini aku sambil cuci piring tapi sambil aku lihat-lihat juga untuk wajannya atau teflonnya kira-kira masih aman apa enggak ini untuk persambelannya ya. Makanya aku matiin duluan tadi ini untuk kompornya. Sekarang tinggal aku ulek-ulek aja ya guys. Udah aku kasih bumbu juga, ini tinggal aku ulek. Jadi masaknya tuh satset banget, masak simpel ya, masakan rumahan nih, masakan desa ya, masakan apa tuh namanya, masakan ya, masakan tradisional ya, nggak ada yang gimana-gimana. Nah ini udah mateng untuk sayur santannya, terus untuk ikannya tadi juga udah aku goreng. Dan nggak lupa untuk sambelnya pun udah selesai ya guys, tuh sambelnya tuh menggoda banget nggak tuh ya.
Alhamdulillah nih ya untuk menu makan hari ini, semoga ini makannya bisa berkah gitu, yang masaknya jadi berpahala, yang makannya juga berpahala ya guys, amin ya robbal alamin. Nah ini dia nih menu sederhana yang aku masak hari ini, 3 menu aja, nggak banyak, yang penting ini sesuai sama lidah suami dan anak aku. Jadi hari ini temanya bukan ayam nih ya, ini kan jarang-jarang nih ya aku masak nggak ada ayamnya. Jadi ini udah selesai, sekarang mau aku tutup dulu semuanya, sambelnya aku tutup. Terus untuk ikan sama sayurnya mau aku simpen pakai tudung saji ya guys, biar aman dari lalat dan lain-lain. Oke, udah beres. Sekarang aku mau lap-lap dulu sedikit untuk kompor karena tadi ada kayak percikan-percikan minyak. Jadi wajib dibersihin gitu kan sebelum kita selesai ninggalin dapur. Dapurnya udah harus bersih. Oke guys, habis ini videonya aku lanjutin di malam hari. Aku lagi unboxing paket. Ini aku lagi pulang jalan gitu. Jadi pas aku sampai rumah ternyata udah ada paket gitu di teras, karena aku mau unboxingan. Ini tuh paketnya suami ya, jadi suami aku minta pesenin vakum gitu, vakum mini untuk di mobil, jadi buat bersih-bersihin pasir-pasir yang ada di dalam mobil gitu, suami aku minta untuk diorderin. Kemarin tuh biasanya pakai vakum aku yang biasanya, cuma kan agak gede dan berat ya. Jadi kalau misalnya untuk di mobil tuh enakannya yang kecil-kecil kayak gini. Ini tuh harganya murah banget loh guys. Berapa ya? Kalau nggak salah 30 ribuan apa berapa gitu. Nah ini juga lumayan worth it lah menurut aku. Ada 3 ujung gitu ya, jadi bisa dipakai sesuai dengan kebutuhan. Habis ini nanti mau aku try on juga karena kebetulan karpet di mobil tuh juga lumayan kotor gitu ya, jadi mau aku cobain nanti. Nah udah dapat chargernya juga ya guys. Nah ini udah ada penyaringnya juga, tapi cuma dapat 1 sih untuk filternya, tapi bisa dibersihin lah ya, aman. Nah ini aku mau coba dulu ya guys, aku mau cobain, ternyata udah bisa langsung dipakai gitu loh, belum di charge padahal ya, tapi masih ada rupanya baterainya, jadi langsung aja ini mau aku cobain. Barangkali kalian lagi cari ya vakum mini untuk di mobil atau untuk bersih-bersihin perabotan rumah juga bisa sih menurut aku, yang harganya terjangkau banget. Ini nanti aku sematin gitu ya linknya di deskripsi. Nah ini mau aku coba dulu ya guys, mau aku cobain ke mobil apakah dia worth it apa enggak gitu, apakah dia nyedot apa enggak. Sekalian aku mau akhiri juga nih ya kegiatan aku di hari ini, a day in my life aku di hari Minggu ya. Jadi minggu yang padat dari pagi sampai malam. Semoga vlog kali ini bisa bermanfaat nih ya guys untuk kalian. Jangan lupa untuk selalu dukung channel aku dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nih nyalakan tombol lonceng notifikasinya juga supaya kalian gak ketinggalan kalau aku lagi upload video terbaru. Oke deh guys, aku akhiri dulu nih vlog aku di sini. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.